Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang semoga Allah senantiasa muliakan dan rahmati. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengangkat tema yang berjudul tentang riba, jenis dan bahayanya. Dan riba merupakan suatu transaksi pertukaran yang umumnya adalah terjadi di antara mata uang, baik itu emas dengan emas, perak atau perak. Begitu juga kalau zaman sekarang antara rupiah dengan rupiah atau mata uang lain dengan mata uang yang sejenis. Dan riba itu dalam bahasa Arab artinya adalah bertambah. Ya, ar-riba secara bahasa adalah az-ziyadah, bertambah. Seorang yang bertransaksi riba atau rentenir, ketika ia meminjamkan uangnya, dia berharap kalau uangnya itu bertambah. Makanya disebut dengan ar-riba, ya. Riba itu artinya bertambah. Namun riba ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli antara dua pihak menyerahkan barangnya. Yang satu menyerahkan benda, yang satu lagi menyerahkan uang. Itu secara umum seperti itu. Atau yang satu pihak menyerahkan jasa atau manfaat, yang satunya menyerahkan uang. Itulah jual beli yang umum. Dan sunnatullah pada hambanya, ya, seorang itu akan mendapatkan keuntungan dengan jual beli apabila ada manfaat yang ia berikan kepada orang lain, baik itu manfaatnya berupa benda seperti dia menjual barang misalkan, atau dia menjual jasa. Nah, itulah sunnatullah yang berjalan, ya, yang berjalan seperti itu. Jadi kalau orang mau mendapatkan keuntungan, dia harus memberikan manfaat kepada manusia, seperti itu, ya. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan keuntungan, dia harus memberikan manfaat kepada manusia. Semakin banyak manfaat yang bisa ia berikan kepada manusia, maka ia mendapatkan keuntungan. Ya, misalkan seorang menjual makanan, ya, semakin banyak makanan yang ia jual, berarti kan keuntungannya semakin besar. Semakin banyak jasa yang ia berikan kepada manusia, berarti manusia banyak membeli jasa dari dia, seperti itu. Adapun riba, ya, riba itu hanya meminjamkan uang, lalu uangnya berbunga. Sehingga orang-orang yang meminjam kepada rentenir, ya, hanya meminjam misalkan 1 juta, dia harus mengembalikannya 1.200.000. Atau kalau tidak mampu untuk membayarnya di tempo tertentu, akan bertambah menjadi 1.500.000 atau 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Artinya si pemilik uang atau kita katakan rentenir tidak memberikan manfaat apapun kepada manusia, tapi dia mendapat keuntungan. Sedangkan orang miskin yang tadi meminjam 1 juta, waktunya habis, tenaganya habis, yang harusnya waktu dan tenaganya itu bisa, ya, dihargai dengan uang, tapi justru dia gunakan untuk membayar bunga. Jadi sistem riba ini sangat buruk. Dia membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ya, orang kaya makin kaya itu sebenarnya istilah yang secara zatnya tidak salah kalau dia memberikan manfaat. Tapi kalau orang kayanya hanya, ya, meminjamkan uang, kemudian uangnya dibungakan, nah maka orang kaya ini makin kaya tanpa ada manfaat yang ia berikan kepada manusia. Sedangkan orang miskin tenaganya habis, waktunya habis, hanya ia gunakan untuk membayar bunga. Nah, inilah sistem yang sangat mengerikan, disebut dengan riba. Dan riba ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam lebih bahaya daripada judi. Kita tahu, ya, judi itu hampir, ya, disepakati keharamannya sama seperti babi. Ya, kalau babi itu mau orang fasik juga tahu dia haram. Judi juga. Makanya kalau kita menulis kata judi atau judol di internet, itu harus ada salah satu
huruf yang kita singkat atau kita rubah dengan angka atau dengan titik atau lain sebagainya supaya tidak terdeteksi itu sebagai bentuk iklan dan lain sebagainya. Jadi judi itu berbahaya dan disepakati, ya, bahayanya oleh banyak manusia. Bahkan pemerintah saja memerangi judi, begitu ya. Dan pemerintah juga mengeluarkan izin sertifikasi halal supaya tidak ada makanan seperti babi yang masuk kepada makanan yang disebar kepada kaum muslimin. Jadi pemerintah memiliki semangat dalam menjaga kaum muslimin dari babi dan dari judi, tapi mereka kurang dalam menjaga kaum muslimin dari riba. Padahal riba lebih bahaya daripada judi. Dari sisi mana riba lebih bahaya daripada judi? Kalau judi itu masih ada kemungkinan untung, begitu kan? Kalau judi masih ada kemungkinan untung. Orang miskin bisa saja dia gacha, kemudian dapat ya rezeki nomplok, ya, walaupun tidak berkah rezekinya, sehingga dia menang. Bisa saja, ya. Bisa saja sesekali orang kaya dengan orang miskin bermain di satu bandar, yang menang orang miskin. Itu judi. Tapi kalau riba, orang miskin pasti kalah. Orang miskin pasti kalah. Dan umumnya judi itu ya, orang melakukannya bukan dalam keadaan terpaksa umumnya. Ketika dia menaruh uang tertentu, dia ingin uangnya itu berkembang, ya. Kemudian ternyata uangnya tidak berkembang. Biasanya ya tentu dia gelo, dia sakit hati, dia nggak terima. Tapi setidaknya dia mengeluarkan uang itu mengharapkan keuntungan, tapi ternyata dia tidak untung. Artinya ketika orang judi biasanya itu tidak dalam keadaan terdesak. Tapi ketika orang meminjam uang, ya, kemudian pihak rentenir membungakan pinjamannya, itu biasanya peminjamnya itu kan dari kalangan orang yang terdesak, yang secara ekonomi pun sangat terdesak, sehingga dia butuh pinjaman dan ternyata ada bunganya. Pertanyaannya mana yang lebih zalim, antara menzalimi orang yang biasa saja keadaannya dengan menzalimi orang yang membutuhkan? Ya, tentu lebih besar dosanya menzalimi orang yang membutuhkan. Ini riba, ya, ini riba. Baik. Dan dalil yang menunjukkan bahayanya riba itu sangat banyak. Tadi kami baca ketika sholat maghrib, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dari ayat 275 surat Al-Baqarah sampai dengan 281, itu semua berkaitan dengan riba. Ya, kami baca ayatnya dan kami terjemahkan yang berkaitan dengan bahaya riba atau ancaman tentang riba, atau berkaitan tentang riba dari sisi hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba, baik itu rentenirnya atau orang yang meminjam, dah tahu kalau pinjaman itu akan berbunga, yang penting dia makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia kelak ketika bangkit dari kubur, dia tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Jadi ketika seorang dibangkitkan dari kubur, umumnya dia berdiri begitu saja. Tapi orang yang memakan riba itu akan berdirinya dalam keadaan seperti orang kesurupan, ya. Perutnya itu membesar karena dia berharap dari bertransaksi riba tatkala di dunia uangnya itu bertambah, sehingga pertambahannya itu Allah tampakkan kelak di akhirat dengan perut yang membesar, dan ketika ia berdirinya seperti orang yang kesurupan. Waliyadu billah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Ya, kita memberikan sesuatu, kita dapat sesuatu, take and give. Ya, itu mereka mengatakan demikian. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Beda antara jual beli dan riba. Tadi di awal kami katakan jual beli itu ada manfaat yang diberikan, baik berupa benda atau manfaat atau jasa. Tapi kalau riba tidak, dia hanya memutar uang saja. Uangnya diberikan kemudian berkembang. Makanya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Bagi orang
yang datang kepadanya peringatan tentang haramnya riba, fantaha, kemudian dia pun berhenti dari transaksi riba, falahu ma salaf, maka keuntungan dia selama menjadi rentenir itu halal. Dalam artian ya sudah, nggak ada urusannya lagi, Allah tidak hisab karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha, barang siapa yang datang kepadanya peringatan berkenaan dengan riba, ya, kemudian dia berhenti dari riba, falahu ma salaf, maka keuntungan dulu dia ketika menjadi rentenir nggak perlu dipermasalahkan. Wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang belum tahu hukum riba, kemudian ketika dikasih tahu dia berhenti, yang lalu sudah selesai. Wa amruhu ilallah. Kemudian Allah mengatakan wa man ada, tapi barang siapa yang kembali padahal dia sudah tahu, faulaika ashabun nar, maka dia adalah orang yang merupakan penduduk api neraka. Faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, ini ancaman yang luar biasa. Ya, baik, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan kita tahu kalau orang belum tahu hukumnya itu tidak dosa. Iya betul. Kalau orang tidak tahu hukumnya, ketika dia mengerjakan sesuatu tersebut, maka dia tidak dikenakan dosa. Apakah ketidaktahuan dia terhadap haramnya riba membuat hartanya jadi biasa saja? Artinya kalau seorang itu kan bekerja atau melakukan jual beli, ketika dapat keuntungan kan hartanya halal, hartanya berkah, ya begitu kan. Tapi kalau orang mendapatkan keuntungan dari riba dan dia nggak tahu, apakah kalau dosa tidak, tapi apakah hartanya itu berkah? Jawabannya tidak. Jadi bedakan antara dia dosa karena dia tidak dosa karena dia tidak tahu hukumnya riba, dengan apakah harta yang dia hasilkan dari riba itu diberkahi atau tidak. Ini dua hal yang berbeda. Ketidaktahuan dia terhadap hukum riba membuat dia tidak dikenakan dosa, tapi tetap saja uang yang dihasilkan itu tidak berkah. Oleh karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan riba, menghilangkan keberkahan riba. Wa yurbis shadaqat, dan justru akan menambahkan sedekah, artinya mengembangkan sedekah. Perhatikan firman Allah ini bagus sekali ya secara bahasa. Tadi kita katakan ar-riba itu artinya apa dalam bahasa? Bertambah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, justru Allah akan membinasakan riba yang artinya tambahan. Orang kan kalau mau bertransaksi riba tujuannya supaya bertambah, tapi ternyata sama Allah diyamhaq, ya, dihancurkan, dibinasakan, dihilangkan keberkahannya. Wa yurbi as-shadaqat, menggunakan kata arba yurbi, ya, dari riba juga yang artinya bertambah. Justru Allah akan meribakan sedekah. Apa maksudnya Allah akan meribakan sedekah? Menambahkan nilai sedekah. Subhanallah. Jadi Allah ingin membantah orang-orang jahiliyah yang menghalalkan riba, ya. Allah mengatakan justru ribamu itu akan hancur, yang diribai oleh Allah itu justru sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang kafar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, lagi bergelimang di dalam dosa. Perhatikan, Allah menyebutkan orang yang melakukan riba itu sebagai kafar, orang yang kufur. Para ulama memiliki dua tafsiran. Bisa jadi dia kufurnya kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, namun menunjukkan riba ini sangat besar dosanya. Ini yang pertama. Ya, kalau orang tahu riba itu haram, tapi dia tetap terus bertransaksi dengan riba, maka dia dikenakan dosa yang amat besar meskipun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini yang tafsiran pertama, kafar. Yang kedua, yang dimaksud dengan kufur di sini kufur akbar, yaitu orang yang menghalalkan riba. Nah, karena orang yang menghalalkan riba itu dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini dosanya besar sekali, bahkan bisa sampai keluar dari Islam. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, wa aqamus sholata, dan yang mengerjakan salat, mendirikan salat, wa atauz zakat, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim, mereka tidak takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Kata Asy' As-Sa'di, ya, munasabah atau alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menyebutkan
keadaan orang beriman, beramal soleh, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, di tengah-tengah pembahasan riba ingin menjelaskan kalau orang-orang yang beriman itu nggak kaya, atau orang-orang yang melakukan riba itu tidak beriman, iman yang sempurna. Sehingga Allah mengatakan kalau orang beriman itu beramal soleh, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, mereka nggak melakukan riba. Yang melakukan riba itu imannya dipertanyakan. Nah, seperti itu, seperti ada isyarat. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan zaru, tinggalkanlah ma baqiya minar riba, yang tersisa dari riba, maksudnya tersisa dari bunga yang belum kamu ambil. Ini mukhatabnya atau ayatnya sedang membicarakan para rentenir. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai para rentenir, bertakwalah kepada Allah, kemudian tinggalkanlah bunga yang belum kamu ambil. Zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, kalau kamu memang benar-benar orang yang beriman. Jadi kan misalkan ya seorang belum tahu hukum riba, ya, kemudian dia masih memiliki ya beberapa orang yang berhutang sama dia. Ini rentenir, dia tahu ada beberapa orang yang masih berhutang sama dia. Ketika dia tahu hukumnya riba, ya, maka kata Allah, zaru ma baqiya minar riba, yang tersisa bunganya nggak usah diambil, yang diambil pokoknya saja. Kalau yang sudah diambil ya sudah, tadi sudah kami sebutkan, ya falahu ma salaf, baginya yang telah lalu. Nah ini kalau orang di tengah-tengah tiba-tiba tahu hukum riba, yang bunga sisanya itu nggak usah diambil. Zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu masih kekeh ngambil bunganya, berarti imanmu dipertanyakan, ya. Kemudian Allah mengatakan, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, maksudnya kalau kamu tidak meninggalkan riba, masih terus melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ya umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah, tidak ada satupun dosa yang diumumkan perang dari Allah dan Rasulnya kecuali riba. Separah-parahnya dosa ya seperti membunuh, kemudian berzina, meminum khamr, judi, itu ancaman-ancaman besar, ya laknat, ya, tapi tidak ada yang bentuknya itu perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan apabila kalian bertaubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian adalah pokok harta kalian, maksudnya yang diambil tinggal yang non bunga saja. Kata Allah, dengan demikian la tadzlimuna wa la tudlamun, maka kalian tidak menzalimi para nasabah kalian, wa la tudlamun, dan Anda sebagai rentenir juga tidak dizalimi, karena kalian tidak meninggalkan atau tidak mengambil bunganya. Yang kalian ambil hanyalah pokok harta kalian. Nah, dan riba ini ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, kalau diteruskan ya itu akan menutup pintu sosial di antara kaum muslimin. Artinya di dalam Islam itu ada namanya al-qardul hasan, pinjaman yang baik. Jadi kalau kita meminjamkan kepada orang, ya itu pahala seperti kita bersedekah. Bedanya kalau bersedekah itu uangnya nggak kembali, tapi kalau meminjamkan atau qard, kita pinjamkan kepada dia, kita dapat pahala plus uang kita kembali. Ya tentu kalau yang meminjam itu amanah ya, tapi seringnya tidak amanah. Tapi secara umum lah seperti itu. Jadi qardul hasan itu bentuk ibadah. Namanya ibadah, ya sudah, nggak usah dimasuk-masukin akad jual beli. Nah, kalau kita bolehkan riba, maka pintu al-qardul hasan ini akan tertutup. Dan benar, sekarang subhanallah, orang ketika ya pintu pinjaman itu sudah sangat terbuka, dari misalkan dari bank mudah, ya kemudian ada lagi yang lebih mudah seperti pinjol-pinjol, subhanallah. Jadi orang juga enggan untuk memberikan pinjaman karena merasa kamu bisa minjem dari sana yang ada bunganya. Kalau dari saya takutnya kamu nggak membayar. Nah itu. Jadi dengan riba itu dibuka, justru pintu al-qardul hasan dan sosial antara masyarakat itu tertutup. Subhanallah ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang meminjam dari kamu itu ternyata ya sedang kesusahan, ya udah jangan ditambahkan bunganya dengan imbalan waktu pembayarannya jadi lebih lama, jangan. Tapi kata Allah, fanadhiratun, ditunggu ila maisarah, sampai dia punya kelonggaran untuk membayar hutang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, kemudian Allah mengatakan, tapi bersedekah itu lebih baik. Khairul lakum, lebih baik untuk kalian.
in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Subhanallah, ya. Kata Allah sedekah itu lebih baik, dan betul sedekah itu lebih baik. Cuman kadang kita sebagai manusia kurang percaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, atau iman kita terhadap ayat Allah tuh ya kurang penuh, sehingga terkadang ketika kita ingin menagih hutang dari orang yang berhutang dari kita, ya tentu diawali, ya kalau ada orang yang mau berhutang dengan kita itu kita juga pilih-pilih siapa yang berhutang. Kemudian usahakan ketika berhutang khususnya nominalnya besar, jangan lupa ya ada saksi, kemudian tanda tangan, kira-kira bayar di tanggal kapan, bulan kapan, tahun kapan, itu penting. Tapi kalau dari awal berhutangnya ya tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ya hutang seperti ya hutang kemudian ditransfer, kemudian tidak ada pembicaraan kapan harus bayar, ya biasanya orang yang meminjam ini kurang komit untuk membayar. Tapi di awal ketika mau terjadi peminjaman, harus yang tadi harus dilakukan, ya harus dilakukan, atau lebih baik dilakukan, ya bawakan saksi, tulis ya perjanjian kira-kira kapan berusaha membayarnya. Nah, dengan demikian kalau terjadi sesuatu di luar prediksi, fanadhiratun ila maisarah, ditunggu sampai dia punya kemudahan, itu lebih enak diterima. Kemudian kata Allah, wa antasaddaqu, apabila kalian bersedekah, misalkan qadarullah orang ini memang beneran bangkrut, orangnya amanah, tapi memang qadarullah beneran bangkrut, kata Allah khairul lakum, dengan bersedekah kepada dia itu lebih baik. Karena kalau kita mikirin kapan ya kira-kira orang ini sukses lagi, ya, daripada mikirin orang ini sukses akhirnya bayar utang, mending mikirin diri kita aja untuk sukses, ya kan? Waktu kita nggak terbuang-buang. Daripada mikirin ini kapan kira-kira punya uang lagi, kapan warisan orang ini cair, ya kapan kira-kira orang ini dapat rezeki nomplok supaya bisa membayar hutang 5 jutanya. Itu mikirin itu sebenarnya lebih, waktu yang kita kerahkan itu kalau untuk menghasilkan uang 5 juta yang lain mungkin lebih cepat, ya. Oleh karena kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum, bersedekah itu lebih baik daripada untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la tudlamun wa hum la yudlamun, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Ini yang berkaitan dengan ayat yang memberikan ancaman tentang riba. Dalam hadis juga banyak, ya di antaranya adalah Allah melaknat akilar riba wa mukilah, orang yang memakan riba yaitu rentenirnya, wa mukilahu, atau yang memberikan makan riba yaitu peminjamnya, semuanya dilaknat, ya. Kemudian wa katibahu, penulisnya, ya, yang bagian administrasi, bagian kasir misalkan, atau bagian yang duduk di kantor, wa syahidai, dan 2 orang yang menyaksikan transaksi riba. Itu dalam hadis. Dan dalam hadis juga disebutkan kalau orang yang melakukan riba itu ya seperti telah melakukan 30-an kali zina. Subhanallah, ya. Atau disebutkan juga dalam hadis kalau riba itu memiliki 72 pintu. Pintu paling rendahnya itu seperti mendatangi ibu sendiri. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahayanya riba, ya. Baik. Adapun mengenai hikmah atau alasan kenapa riba itu diharamkan, tadi telah kami sebutkan diantaranya. Tapi Syekh Shalih Fauzan memiliki tulisan yang bagus tentang hikmah diharamkannya riba, dan ana akan bacakan kepada para jemaah sekalian. Beliau mengatakan, wal hikmatu fi tahrimir riba anna fihi aklan li amwalin nasi bi ghairi haqq. Hikmah diharamkannya riba adalah karena di dalamnya terdapat praktik memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Li'annal murabi ya'khudhu minhum ar-riba min ghairi an yastafidu syai'an fi muqabalah. Sebab rentenir mengambil riba dari orang lain tanpa mereka memberikan atau mendapatkan, atau tanpa orang yang meminjam itu mendapatkan manfaat sedikit pun dari imbalannya. Wa anna fihi idraran bil fuqara'i wal muhtajin bi mudha'afatid duyun 'alaihim 'inda ajzihim an tasdidiha. Riba juga menimbulkan mudarat bagi orang-orang fakir dan membutuhkan karena hutang mereka dilipat gandakan saat mereka tidak mampu melunasinya. Subhanallah. Jadi kalau ribanya orang jahiliyah itu modelnya seperti ini. Ada orang meminjam kepada orang lain, misalkan A meminjam kepada B. Kemudian mereka berjanji, atau A berjanji ingin mengembalikannya 2 bulan lagi misalkan. Meminjamnya misalkan di 1 Zulhijjah, akan dikembalikan di 1 Safar misalkan, berarti 2 bulan, ya. Maka apabila si A ini tidak bisa membayar
di tanggal 1 Safar, maka si B akan mengatakan ataqdi am turbi, mau lunasin atau mau diribain saja. Artinya kalau kamu lunasin bayar sekarang, misalkan dia minjam 2 dinar bayar sekarang. Kalau mau turbi, kalau mau riba, oke, kita kasih tenggangan waktu tambahan, tapi jangan cuma bayar 2 dinar, ya bayarnya 2,5 dinar, misalkan seperti itu. Nah, itu ribanya orang jahiliyah. Jadi mereka tidak memberikan akad di awal, pembayarannya harus lebih banyak daripada uang yang dipinjam. Kalau riba zaman sekarang seperti apa? Kalau kita minjam misalkan 10 juta ke bank, boleh nggak kita mengembalikannya 10 juta? Nggak boleh. Dari awal udah nggak boleh. Mau kita tepat waktu, minimal 13,5 juta misalkan. Ya. Kalau mau lebih cepat kena penalti, ada dendanya lagi. Kalau mau lebih lama apalagi? Ya, subhanallah. Jadi lebih bahaya mana? Ribanya orang jahiliyah atau ribanya zaman sekarang? Ribanya zaman sekarang, subhanallah. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas wa saddan li babil qardil hasan. Di dalam riba terdapat penghapusan kebaikan di antara manusia serta penutupan pintu bagi pinjaman yang baik. Ya, al-qardul hasan yang tadi telah kami syaratkan. Wa fathan li babil qardi bil faidah allati tusqilu al-faqir. Sebaliknya, riba juga justru membuka pintu pinjaman berbunga yang semakin memberatkan beban bagi orang miskin. Wa fihi ta'tilun lil makasib wat tijarati wal hirafi was sinaat allati la tantazimu masalihul alami illa biha. Riba juga menyebabkan lumpuhnya usaha, perdagangan, kerajinan dan industri, padahal kemaslahatan dunia tidak akan berjalan tanpa semua itu. Bayangkan saja, kata beliau, riba itu melumpuhkan usaha, perdagangan, ya, kerajinan dan industri, dan semuanya ini merupakan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia nggak bisa berjalan tanpa hal itu semua. Tapi kalau hal itu semua kemasukan riba, ya hancur, ya. Waliyadzubillah. Coba bayangkan kemudaratan riba yang tadi kami sebutkan. Misalkan antar 2 orang saja, yang satu memberikan pinjaman, kaya meminjamkan kepada si miskin, misalkan uang 1 juta, kemudian si miskin nggak bisa bayar, karena dia nggak bisa membayar, maka bayarnya boleh ditunda tapi ditambah. Misalkan jadi 1.200.000, tapi 1 minggu lagi. 1 minggu lagi si miskin nggak bisa membayar 1.200.000, ditambah lagi jadi 1.400.000, tapi 2 minggu lagi. Akhirnya di pekan depannya bisa membayar 1.200.000, tinggal 200 lagi. Kemudian di pekan depannya tidak bisa, nambah lagi 200. Seperti itu, nggak bayar-bayar sampai akhirnya 1 juta bisa jadi 10 juta. Itu terjadi atau terjadi? Terjadi. Bayangkan itu antar 2 orang. Menghancurkan ekonomi atau tidak? Menghancurkan. Bagaimana jika itu terjadi di satu desa? Bagaimana jika itu terjadi di satu kota? Bagaimana jika itu terjadi di satu negara? Bagaimana jika terjadi bukan hanya pada, ya, keuangan keluarga? Kalau tadi hanya minjem 1 juta mungkin ketika kepepet, tapi ternyata kendaraan, rumah, bahkan perusahaan, UMKM, ya, semuanya, CV, UD, PT, semuanya didanai oleh bank yang ada ribanya. Kira-kira hancur atau hancur? Hancur, ya, subhanallah. Dan dalam, subhanallah, ini kita agak melenceng sedikit tapi ada kaitannya. Dalam saham perusahaan, kita tahu ya, dalam muamalah kontemporer ada istilah namanya IPO. IPO itu membeli perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan. Seperti misalkan Indofood itu punya saham, ya, INDF, kita bisa beli sahamnya. Kemudian Telkomsel itu juga punya lembar saham, kita bisa beli lembar sahamnya. Jasa Marga Tol, kita bisa beli sahamnya. Itu kita bisa beli dan kita bisa dapat dividen setiap tahunnya. Nah, hukum asalnya jual beli saham itu, kalau barang yang dijual itu halal, ya halal. Misalkan kita beli saham perusahaan yang jual beli makanan, ya halal kita untuk beli sahamnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita misalkan membeli sahamnya gudang garam, halal atau haram? Tidak boleh, karena gudang garam jualan rokok. Atau kita membeli sahamnya Jack Daniels misalkan, ya pasti haram karena dia khamr dan lain sebagainya. Jadi tergantung dia jualan apa. Nah, kemudian para ulama mensyaratkan yang kedua, selain kita harus tahu kalau barang yang dijual itu halal atau haram, kita juga harus tahu, misalkan perusahaan tersebut menjual barang yang halal, dia minjem nggak ke bank sebelum akhirnya menjadikan antum sebagai investornya. Nah, kalau dia ternyata
minjem ke bank, ya minta didanai bank ratusan miliar atau berapa triliun untuk ekspansi usahanya, kemudian akhirnya menggait antum sebagai investor. Ketika antum membeli saham, antum kan memiliki kepemilikan terhadap perusahaan tersebut, maka segala keputusan perusahaan tersebut itu sebenarnya melalui keridhoanmu. Kamu sadar atau tidak? Jadi ketika ternyata perusahaan tersebut meskipun bergerak di bidang halal tapi masih minjem ke bank, dosanya tetap ke kamu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum membeli saham tertentu? Jadi kita harus pastikan dulu perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal. Kemudian kita harus baca dulu ya info tentang perusahaan tersebut, apakah dia, dan itu terbuka, kita bisa mengecek apakah dia meminjam ke bank atau tidak. Karena kalau kita akhirnya membeli saham bank saham perusahaan tersebut dan ternyata perusahaan tersebut minjam ke bank, berarti seakan-akan kita minjam ke bank karena kita punya kepemilikan di perusahaan tersebut ya. Subhanallah, dan rata-rata minjem ke bank. Rata-rata minjem ke bank. Dan saham di Indonesia itu kan banyak sekali saham. Ada istilah namanya saham blue chip. Blue chip itu saham yang bisa dibilang top tier-nya saham gitu. Kalau di Amerika saham blue chip itu contohnya ya Nvidia yang bergerak di bidang teknologi, atau Tesla mobil, atau misalkan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam yang saham-saham Amerika, iPhone, Apple itu sahamnya diperjualbelikan. Jadi top tiernya saham Amerika itu bergerak di bidang tech, bergerak di bidang teknologi. Tapi saham blue chipnya Indonesia kalau kita cek itu BBCA, BMRI, BBRI dan semuanya bank. Nah, berarti saham-saham tersebut atau perusahaan-perusahaan tersebut itu kan besar karena dia menjadi saham blue chip. Kira-kira karyawannya sedikit atau banyak? Banyak. Kemudian karena dia saham blue chip, berarti kan investornya, kita yang beli retail itu kan banyak kan, karena dia saham blue chip. Nah, berarti kebayang nggak riba semarak apa, semerajalela apa di negara ini? Waliyadzubillah ya. Itu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, li'annal murabi idza tahsulu ala ziyadati malihi aw idza tahassala ala ziyadati malihi biwasitatir riba biduni ta'abin falan yaltamisa turuqan ukhra lil kasbi syah. Sebab jika seorang rentenir sudah mendapatkan tambahan hartanya melalui riba tanpa bersusah payah, jika ia tidak akan mencari cara lain untuk memperoleh penghasilan yang melelahkan. Kalau dia udah tahu cukup dengan minjemin aja dia bisa dapat uang, kira-kira dia tertarik nggak ke bidang lain? Enggak, berarti nggak ada manfaat yang diberikan kepada manusia. Tapi kalau seorang menjadi dokter, S1 dokter, ya dia ada manfaat yang diberikan. Kemudian dia tertarik untuk S2 spesialis, dia belajar lagi untuk memberikan manfaat lagi. Artinya sepadan antara pemasukan dia dengan manfaat yang diberikan kepada manusia. Tapi rentenir cuma punya uang, dipinjemin, nambah. Ya dia nggak punya rasa untuk belajar hal lain yang akhirnya dia bisa jual ke manusia, karena cukup dengan membungakan uangnya saja sudah cukup. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ja'ala tariqata ta'amulin nasi fi ma'ayishihim qa'iman ala an takuna istifadatu kulli wahidin minal akhari fi muqabili amalin yaqumu bihi nahwahu aw 'ainin yadfa'uha ilaih. Kemudian beliau mengatakan, padahal Allah Ta'ala telah menjadikan interaksi manusia, ya sunnatullah dalam kehidupan itu, mereka berdasarkan prinsip bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari yang lain dengan imbalan berupa pekerjaan yang dilakukan untuknya atau barang yang diserahkan kepadanya, dan itu tidak ada pada riba. Cuma naruh uang terus berkembang. Waliyadzubillah. Wariba khalin an dzalik, sedangkan riba kosong dari prinsip tersebut, li'annahu ibaratun an i'ta'il mali mudha'afan min tarafin li akhar biduni muqabalatin min 'ainin wala 'amal. Karena riba hanyalah memberikan harta secara berlipat dari satu pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya imbalan berupa barang maupun pekerjaan. Itu perkataan Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulakhasul Fiqhi. Sudah ada? Sudah terputus? Mau ada dulu? Kemudian kita lanjutkan siapa yang sebelum iqamah. Baik, kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini. Itu yang berkaitan dengan bahaya riba, ancaman-ancaman dari dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil As-Sunnah, dan bagaimana riba dapat menghancurkan ekonomi
ya, sebuah negara. Dan riba itu ada dua jenis sebenarnya ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah riba nasi'ah, yang kedua adalah riba fadl. Yang tadi kita sebutkan contohnya itu maksudnya ke riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya menunda. Jadi karena dia nggak bisa membayar tepat waktu, maka ditambahkan temponya, akhirnya uangnya pun berbunga atau pinjamannya pun berbunga, sehingga dia memberikannya atau membayarnya lebih daripada pinjamannya. Disebut riba nasi'ah karena ada penundaan, gitu ya. Itu riba nasi'ah. Ataqdi am turbi, mau lunas apa mau diribain saja. Nah, seperti itu. Jadi ada penundaannya. Itu yang pertama, riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah ini adalah inti dari riba. Kata Nabi SAW atau kata Ibnu Abbas, afwan, innamar riba fin nasi'ah, ya. Innamar riba fin nasi'ah. Riba yang paling inti itu adalah nasi'ah, ya. Anda lupa ini sabda Nabi atau mauquf dari Ibnu Abbas, tapi intinya inti dari riba itu adalah nasi'ah. Adapun riba fadl, riba fadl itu adalah wasilah menuju riba nasi'ah, gitu ya. Tapi apa itu riba fadl? Fadl itu artinya kelebihan. Jadi ada 6 dikatakan 6 barang ribawi yang kalau mau tukar menukar itu ada beberapa syaratnya, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit. Jadi yang pertama adalah az-zahabu biz-zahab, emas. Yang kedua al-waraqu bil warik atau al-fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Yang ketiga adalah al-burru bil bur, gandum dengan gandum. Yang keempat adalah asy-sya'iru bis-syair, jelai dengan jelai. Jelai itu jenis gandum juga. Kemudian yang kelima at-tamru bit-tamr, kurma. Kemudian yang terakhir adalah al-milhu bil milh, garam. Jadi ada berapa? 6. Coba yang pertama apa? Emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Nah, kalau kita mau jual beli antar barang tersebut yang satu jenis dan satu illah, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, itu kata Nabi SAW harus mithlan bimithlin, harus sama, beratnya harus sama, jumlahnya harus sama, yadan biyadin, dan harus cash. Ya, nggak boleh nggak cash meskipun satu pihak hanya ingin ngambil di rumahnya sebentar, nggak boleh. Harus yadan biyadin dan mithlan bimithlin, harus beratnya sama. Ya, itu syaratnya. Meskipun misalkan yang satu emasnya emas King Halim, yang satunya emas Antam, harus sama. Meskipun kalau dirupiahkan emas Antam lebih mahal daripada King Halim, tapi kalau mau menukar 1 gram harus dengan 1 gram. Itu harus mithlan bimithlin. Paham ya, insyaallah. Atau misalkan 1 gram emas bentuknya itu bercampur dengan perhiasan, tapi intinya emas murninya itu 1 gram dengan emas yang murni, gitu ya. Kalau misalkan perhiasan tersebut, misalkan hiasannya itu tidak terlalu bernilai, beda lagi dengan perhiasan yang perhiasannya itu memiliki nilai tambahan, itu lain pembahasan. Tapi intinya emas dengan emas harus mithlan bimithlin, ya, harus sama beratnya. Atau fiddah bil fiddah, perak juga demikian. Nah, begitu juga orang kalau mau tukar menukar antara gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, meskipun satunya kurma ajwa, satunya kurma misalkan kurma kholas atau kurma sukari, itu harus 1 kilo dengan 1 kilo, kurang lebih harus sama, 2 kilo dengan 2 kilo, dan harus cash. Begitu juga garam, mau Himalaya atau cuman garam dari sana pantai di Wates sana misalkan, harus sama-sama 1 kilo dengan 1 kilo. Tapi walaupun kalau dijual yang Himalayan salt itu bisa ratusan ribu, yang ini cuma 2.500 misalkan. Tapi kalau mau menukar antar garam harus sama. Ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah ya, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Nah, keenam barang ini itu memiliki illah. Illah itu bisa dikatakan faktor yang bisa ditarik ke barang lain kalau memiliki illah yang sama. Yang pertama, emas dengan perak ini ilahnya tamaniyah. Tamaniyah itu alat tukar. Jadi tidak harus emas dan perak yang memiliki aturan seperti itu. Kalau kita mau menukar mau menukar uang dengan uang yang sama-sama, misalkan rupiah dengan rupiah, yang satu misalkan
100.000 cetakan terbaru, yang satu 100.000 cetakan lama, harus sama-sama 100.000. Yang satu 100.000, yang satu misalkan 2.000 tapi jumlahnya 100.000, harus sama. Ya, nggak boleh ada satunya jadi 90.000, yang 2.000 karena mau buat bagi-bagi pas lagi THR misalkan seperti itu. Itu nggak boleh. Jadi harus 100.000 dan 100.000. Jadi ilah yang pertama apa tadi? Alat tukar, thamaniyah. Adapun keempat yang lain ini para ulama berselisih ilahnya. Tapi insya Allah yang paling benar ini adalah mazhab Malik. Itu ilahnya adalah al-qut wa ma yuslihuhu. Al-qut itu artinya makanan pokok. Bukan cuma makanan, tapi makanan pokok. Jadi kan ada makanan dan makanan pokok. Makanan pokok itu cirinya bisa disimpan lama. Itu namanya makanan pokok. Dan bisa untuk memenuhi kebutuhan harian. Misalkan makan nasi, nah nasi ini makanan pokok. Ya, misalkan singkong itu makanan pokok, jagung itu makanan pokok. Ya. Kalau di orang Arab biasanya susu juga termasuk makanan pokok apalagi kalau sudah dikeringkan sampai namanya akid. Nah, itu juga jenis makanan pokok. Nah, jadi apapun makanan pokok itu kalau mau tukar menukar sesama makanan pokok, jenisnya sama dan ilahnya sama, itu harus mithlan bimithlin ya dan biyadin. Ya. Kemudian tadi ilahnya adalah al-qut, makanan pokok, wa ma yuslihuhu, dan apa yang memperbaiki rasa makanan pokok. Makanya masuk ke dalamnya garam. Garam bukan makanan pokok kan? Tapi dia memperbaiki rasa makanan pokok. Nah, itu ilahnya. Jadi nggak ada yang menjadikan garam sebagai makanan pokok. Itu insya Allah pendapat yang benar ya, yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Jadi ilahnya adalah al-qut wa ma yuslihuhu. Baik. Nah, kalau mau tukar menukar antara barang yang sama dan ilah yang sama, syaratnya tadi dua apa? Beratnya sama dan cash. Tapi kalau mau tukar menukar dengan yang satu ilah meskipun jenisnya berbeda, emas dengan perak, itu syaratnya hanya satu, cash. Tapi boleh berbeda. Jadi nggak harus 1 gram emas dengan 1 gram perak. Itu rugi yang punya 1 gram emas ya. Jadi boleh 1 gram emas dengan misalkan 1 kilo perak, misalkan 1.000 gram perak misalkan. Tapi syaratnya apa? Cash. Begitu juga misalkan tukar antara rupiah dengan dolar. Ya, tidak harus 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar. Rugi yang punya 1.000 dolar. Tapi kalau mau tukar menukar misalkan 1.000 dolar ya, dengan Anda nggak tahu berapa kalau dirupiahkan, ratusan juta mungkin ya, itu dirupiahkan menjadi ratusan juta. Kalau mau tukar menukar syaratnya apa? Syaratnya cash ya. Begitu juga begitu juga dengan gandum dan gandum, itu masih harus satu beratnya sama dan harus cash. Tapi kalau gandum dengan kurma syaratnya cuma satu, apa? Cash saja. Beras dengan kurma syaratnya apa? Cash. Boleh nggak beratnya beda? Boleh. Ya, kadang-kadang mahalan gandum, kadang-kadang mahalan kurma, kadang-kadang mahalan beras. Intinya harus cash, gitu ya. Baik. Kemudian, tapi kalau berbeda jenis dan berbeda ilah, nggak ada harus syarat cash ataupun berat yang sama. Ya, mau misalkan membeli kurma dengan perak, dengan dirham kan perak ya, boleh. Nggak harus cash. Boleh kurmanya diambil dulu baru dirhamnya nanti ya, boleh juga dirhamnya diambil dulu kurmanya nanti, nggak ada masalah. Jadi sekarang pertanyaannya ya, untuk meringkas pelajaran, kalau satu ilah dan satu jenis syaratnya apa? Cash dan sama berat. Kalau satu ilah beda jenis, cash saja. Kalau beda ilah dan beda jenis ada syaratnya nggak? Tidak ada. Tapi kenapa riba fadl ini atau kenapa jual beli seperti ini ada aturannya? Artinya kita nggak boleh misalkan jual beli kurma meskipun beda jenis ya, tapi sama kurma, 1 kilo kurma ajwa dengan 2 kilo kurma sukari. Kenapa nggak boleh ya? Karena tidak semua orang, ini penting ya, tidak semua orang itu menyimpan cash pada rumahnya. Nggak semua orang punya uang, nggak punya dinar, punya dirham, nggak. Sama seperti kita, kadang kita nggak punya uang cash tapi masih punya beras dan telur ya kan, masih punya minyak. Kalau orang Arab juga zaman dulu seperti itu, bisa jadi dia nggak punya cash tapi punya kurma. Nah, jadi kurma ini bisa jadi suatu saat alat tukar ketika dalam keadaan darurat, ya kan? Karena dia
makanan pokok yang selalu ada di rumah biasanya. Nah, ketika dia ditukar dengan kurma yang lain, ya, yang merupakan alat tukar, maka nggak boleh ada perbedaan berat, harus sama. Karena kalau ada perbedaan berat, misalkan dia mau menukar kurma yang ini, ya, dengan kurma satunya jenis lain yang lebih banyak, jadinya dia membayar kurmanya dengan 2 kilo dan hanya dapat 1 kilo atau sebaliknya, maka itu akan menjadi wasilah ke riba nasi'ah. Karena tadi kan posisi kurma ini sebagai alat tukar kan, dia nggak punya cash, maka transaksi seperti ini sama syariat sudah ditutup. Karena kalau itu diperbolehkan, lama-lama dia akan melakukan riba nasi'ah. Seperti itu. Sudah bisa mulai difahami belum? Ya, itu jadi riba fadl itu ditutup supaya tidak terjadi riba nasi'ah, karena nggak semua orang nyimpen cash, dia punyanya barang-barang tadi, makanan-makanan pokok, dia punyanya garam. Ya, dia ketika dia mau tukar, misalkan dia punya garam tapi nggak punya beras, akhirnya dia jual garamnya, atau sebaliknya dia punya beras tapi nggak punya garam, dia pengen menjual berasnya untuk dapat garam sekian gitu, maka nggak boleh nggak cash, harus cash. Dia jual misalkan 1 liter berasnya untuk dapat berapa gram garam misalkan, itu harus cash. Karena kalau udah ditunda, itu mirip penundaan pada riba nasi'ah. Makanya riba fadl sudah ditutup. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan keenam ini, beliau mengatakan fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenisnya itu berbeda, ya, jenisnya itu berbeda tapi masih satu ilat, fabi'u kaifa syi'tum. Silahkan dijual sesuka kalian, idza kanat yadan biyadin, yang penting cash. Nah, berarti dapat difahami kalau jenisnya dan ilahnya beda, nggak harus sama dan nggak harus cash. Itu yang berkaitan dengan jenis-jenis riba. Demikian insyaallah pengajian pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya kami mohon maaf, jika ada benarnya itu datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum iqamah? Silakan. Gimana mensikapi kalau datang di perkumpulan yang di situ ada transaksi ribanya, seperti perkumpulan Karang Taruna, PKK dan lain-lain. Perkumpulan apa? Karang Taruna. Ada ribanya. Ada simpan pinjam yang membuatkan biaya yang tapi kita nggak ikut, kita boleh menghadiri nggak? Jadi Karang Taruna itu acaranya macam-macam kan? Ya kan pinjam. Nggak, maksudnya nggak cuman kegiatannya nggak cuman simpan pinjam kan? Kegiatan lainnya seperti apa? Musyawarah desa. Ya kalau kita bisa memberikan manfaat di luar yang itu nggak ada masalah. Jadi kita sebagai manusia juga butuh untuk bersosialisasi, tapi pada bagian itu kita nggak ikut, gitu. Ya seperti kita di kantor lah, misalkan di kantor. Sekarang kalau kita di kantor, sebagian kantor khususnya yang ASN atau PNS itu kan gajiannya pakai bank jateng, begitu kan? Bank jateng itu konvensional atau syariah? Nah, terus nggak jadi kerja? Enggak lah, tetap dia kerja, tapi dia ketika terima gaji, ya, dia langsung tarik ke bank yang tidak ada riba, seperti itu. Jadi biarin uangnya kosong terus. Jadi kalau kita punya rekening yang konvensional, maka uangnya akan diputar pada konvensional. Jadi uang kita diribain untuk orang lain. Dan nanti kita juga akan diberikan tambahan. Jadi kita misalkan nyimpan 5 juta, besoknya jadi 5 juta 10 ribu. Nah itu 10 ribu itu riba ya, nggak boleh kita ambil. Nah makanya caranya adalah kalau kita memang harus bekerja dan kantor kita tetap akan menggaji kita lewat bank konvensional, caranya adalah dikosongkan terus, gitu. Tapi kalau kita punya pilihan untuk bikin rekening syariah atau konvensional, ya udah nggak usah ragu untuk pilih syariah. Tentu syariah yang ada di Indonesia belum syariah banget, tapi setidaknya mereka tidak memberikan riba, begitu ya. Bank syariah di Indonesia kalau kita minjem 10 juta harus bayarnya 10 juta lebih, tetap walaupun dia bilang syariah gitu, tetap aja ada ribanya. Ya mereka memutarbalikkan nama supaya tetap ada riba, ya tapi setidaknya mereka tidak memberikan riba untuk kita. Uang kita akadnya itu mereka nyebutnya wadiah, padahal aslinya itu qard. Mereka minjem. Kalau kita nabung di bank syariah itu seperti mereka minjem, dan kita bisa ngambil kapanpun dan nggak ada ribanya. Yang ditahan hanya 50.000 saja sebagai administrasi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Monggo. Jadi disampaikan kalau pinjam bahan pokok nanti kembalikannya
sama-sama gak rokok. Tukar menukar atau pinjam? Pinjam. Kalau pinjam misalkan ini, saya pinjam beras ke teman. Nah, tetangga. Nah, beras yang saya pinjam itu beras rojo lele. Misalkan. Ya kan? Itu kan beras yang kualitas yang terbaik. Nah, perusahaan nanti saya mengembalikannya akan tetapi beras yang bukan rojo lele. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Sebelum itu sebelum masuk ke jawaban itu, jadi ada dua akad yang sebenarnya mirip, cuman beda niat jadi halal atau haram. Jadi kalau misalkan Anda mau tukar menukar antara uang 50.000 yang baru dengan 50.000 lama, nah, itu boleh nggak cash? Boleh nggak cash? Nggak harus cash, ya kan? Tadi syaratnya ya dan biadin kan. Apalagi ini satu ilah dan satu jenis, rupiah dengan rupiah, bedanya 50.000 lama, 50.000 baru, harus cash. Tapi kalau Anda mau minjem uang ke Mas Diki, akadnya minjem nih, bukan tukar menukar. Ya sudah, Anda pinjam, maka Anda kembalikan 50.000 yang sama. Nah, kalau di kasus ini tadi kan, misalkan Anda mau tukar menukar beras, berarti juga harus cash, ya kan? Meskipun beda jenis, rojo lele dengan apa bawahnya? IR, ya misalkan, meski sama-sama 1 kilo, itu harus sama beratnya dan harus cash. Meskipun rojo lele kalau dijual jadi rupiah lebih mahal. Nah, kalau minjam itu kita harus kembalikan sesuai dengan yang kita pinjam, seperti itu. Jadi tadi yang sebelumnya Ana ingin menyampaikan tambahan faedah saja. Jadi kalau kita minjem rojo lele, kita kembalikan rojo lele. Sebagaimana kita minjem rupiah, kan kita kembalikannya rupiah, bukan dolar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sama-sama misalkan tukar misalkan saya punya beras yang di bawahnya, itu kan IR toh, saya tukar dengan rojo lele, apakah boleh yang 1 kilo gitu? Nah, ya, apakah maksudnya yang punya rojo lele apakah mau maksudnya seperti itu? Ya, kalau ditanya nggak mau, biasanya nggak mau kan? Ya. Nah, biasanya nggak mau. Tapi kalau mau menukar IR dengan rojo lele, syaratnya harus sama. Kalau mau menukar harus sama beratnya dan harus cash. Nah, kalau mau dijual dulu. Makanya dulu Nabi SAW pernah ketika mengutus seorang sahabat memanen kurma di Khaybar. Nah, kurma di Khaybar itu kualitasnya IR. Nah, tiba-tiba sahabat tersebut bawa kurma yang kualitasnya janib rojo lele lah misalkan. Kata Nabi, loh sejak kapan kurmanya kok kualitasnya janib? Sejak kapan kurma Khaybar kualitasnya bagus? Terus kata orang tadi, ya kita ngejual 1 sok dengan 2 sok, 2 sok dengan 3 sok. Oh jangan, kata Nabi. Kalau mau jual dulu itu menjadi dirham, baru beli kurma janib dari dirham. Nah, itu solusinya. Tapi kalau IR dengan rojo lele, kalau mau ya harus sama-sama berat supaya tidak terjadi riba fadl yang mana itu akan pelan-pelan akan mengantarkan kepada riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu yang dosanya berat banget karena itu merusak ekonomi. Seperti itu. Dan kami nasihatkan bagi para kaum muslimin yang masih ada hutang dengan bank, ya sudah, itu yang terakhir kali. Ya, terakhir kali, jangan lagi hutang sama bank, jangan lagi rekomendasikan keluarga untuk hutang saja sama bank, ya jangan lagi ada mindset hutang sama bank. Ya, lebih baik rumah kontrak daripada hutang. Itu lebih baik itu. Lebih baik ada lagi syubhat-syubhat mengatakan kalau kamu nggak hutang bank, kamu sampai 20 tahun kontrak terus. Iya. Ya, kamu yang hutang sama bank belum sampai 20 tahun, akhirnya dipecat, inflasi, ya nggak punya gaji disita, sama aja kan gitu. Jadi lebih baik ngontrak, tapi dia punya waktu luang untuk scale up diri. Gimana caranya punya uang tambahan dari bekerja di tempat lain? Akhirnya dia bisa punya rumah lebih tenang daripada harus mengutang kepada bank. Tapi jika masih ada utang sama bank, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilunasi, ya terus isti'anah kepada Allah dan terus beristighfar pada setiap waktu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang menghilangkan masalah dari kaum muslimin di negara ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.